Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Salsabila dengan RP 22301003, kelompok 22. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu fitur apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi SolidWorks dan Mastercam. Fitur-fitur dasar dari SolidWorks yang pertama ada Extrude, adalah fitur yang dapat menarik secara tegak lurus terhadap bidang sketsa 2 dimensi sehingga sketsa menjadi bentuk 3 dimensi. Yang kedua ada Revolve, adalah fitur yang terdiri dari Revolve Boss, Revolve Cut. Revolve ini seperti memutar sketch sehingga membentuk objek 3 dimensi. Lalu ada Loft. Loft adalah fitur yang digunakan untuk membuat objek seperti teropong, piramida, kerucut, dan lainnya. Lalu ada Shell, adalah fitur yang bisa digunakan untuk membuat part yang berongga. Lalu ada fitur-fitur yang lebih rumit, yaitu ada Dome, adalah fitur yang membuat salah satu permukaan menonjol dan berbentuk seperti kubah. Lalu ada helix atau spiral, adalah fitur yang bisa digunakan untuk membuat objek seperti pegas, per. Lalu ada part, adalah bagian-bagian dari suatu rakitan yang akan diassembly. Lalu ada assembly, adalah gabungan dari part-part yang telah dibuat. Lalu pada gambar diperlihatkan hasil dari assembly pada aplikasi SolidWorks. Untuk membuat suatu assembly di SolidWorks dapat dibuat dengan mengklik New Assembly. Lalu ada fitur-fitur dari Mastercam, yaitu yang pertama ada 2 dimensi machining. Itu pertama ada contouring, membuat jalur alat mengikuti profil 2 dimensi, digunakan untuk memotong bentuk luar atau dalam part. Lalu ada drilling, mencangkup berbagai operasi lubang seperti pengeboran, membuat lubang dasar, pengetapan, dan membuat ulir, serta memperbesar dan menghaluskan lubang yang sudah ada. Lalu ada facing atau meratakan permukaan bahan, dapat mengatur pola zigzag maupun spiral dan overlap untuk hasil yang optimal. Lalu ada engraving, yaitu membuat toolpad untuk mengukir teks atau logo pada permukaan part. Lalu ada 3D machining. Yang pertama ada running, pembuatan material awal pada part 3 dimensi meliputi level running, memproses part layer per layer, serta menjaga alat konstan untuk efisiensi. Lalu ada finishing, strategi suatu menghasilkan permukaan akhir yang halus. Lalu ada paralel, jalur sejajar untuk permukaan datar, ada radial atau pola melingkar untuk permukaan cekung, ada spiral untuk gerakan spiral untuk area melingkar, ada flow line mengikuti kontur permukaan untuk hasil yang optimal. Lalu ada redge machining, secara otomatis mengidentifikasi dan memproses area yang belum tersentuh dari operasi sebelumnya, ideal untuk sudut dan detail kecil. Lalu ada multi-axis machining, ada 4-axis simulation, yaitu fitur dengan kontrol 4 sumbu sekaligus, cocok untuk part cylinders. Lalu ada 5-axis simulation, yaitu fitur penuh yaitu 5 sumbu untuk part kompleks seperti impeller, turbine, blade, maupun mold dan undercut. Lalu ada swarf machining, menggunakan sisi alat potong untuk memproses permukaan roll, seperti pada blade atau fin. Lalu ada port machining, itu khusus untuk pemesiran lubang seperti port pada silinder, mesin, ataupun manifold. Lalu ada turning, itu ada OD dan ID turning, itu fitur pembobotan diameter luar dan dalam, termasuk facing, rounding, dan finishing. Lalu ada 3D, yaitu fitur dengan pembuatan ulir luar dan dalam dengan berbagai standar dan pitch. Ada grouping and cut off, yaitu fitur pembuatan alur pada part dan pemotongan pada part dari bahan dasar. Lalu ada 3-axis milling, yaitu fitur integrasi operasi press pada mesin bubut, memungkinkan pembuatan fitur seperti keyway dan flip. Segitu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.